Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarjo SPD MPD dari SMP Negeri 1 Ngadirejo. Kesempatan hari ini, saat ini saya akan menjelaskan tentang pasar bebas, yang ini merupakan materi IPS kelas 9 semester genap. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah memahami materi, khususnya pada peserta didik, mampu menjelaskan pengertian, tujuan, ciri-ciri, manfaat, kendala ataupun hambatan pasar bebas, dan mengidentifikasi macam-macam organisasi pasar bebas dengan benar. Materi pembelajaran pada saat ini berkaitan dengan pasar bebas, diantaranya: 1. Pengertian pasar bebas menurut para ahli. Yang kedua, tujuan pasar bebas. 3. Fungsi pasar bebas. 4. Ciri-ciri pasar bebas. 5. Manfaat perdagangan bebas. Yang keenam, kekurangan dari pasar bebas. 7. Contoh penerapan pasar bebas. 8. Kendala di pasar bebas dan dampak pasar bebas bagi perekonomian Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, yang sebelumnya sudah saya terangkan berkaitan dengan materi-materi yang ada di atas sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini terkhusus berkaitan dengan yaitu dampak dari pasar bebas. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, mengingat kembali berkaitan dengan macam-macam pasar bebas atau perdagangan bebas yang ada di berbagai kawasan. Misalnya di kawasan Asia Tenggara ada APTA, kemudian di kawasan Asia Pasifik ada APEC, kemudian ada di Eropa ada MEE, kemudian di secara global internasional dunia yaitu WTO, kemudian ada Uni Eropa dan ada MEA. Ini beberapa contoh macam-macam pasar bebas yang ada di berbagai kawasan yang mestinya sudah saya jelaskan di depan, nanti tinggal membuka kembali. Selanjutnya akan saya sampaikan yaitu bahwa di era globalisasi, khususnya berkaitan dengan perdagangan internasional, tentu saja akan berdampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap suatu negara, terkhusus pada Indonesia. Jadi dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional Indonesia. Nah, saya lihat dulu tentang dampak negatif, ya. Jadi negatifnya terlebih dahulu sebagai bentuk kehati-hatian kita semua untuk menghadapi era globalisasi ini. Yang pertama, dampak negatifnya, dengan adanya kemudahan masuknya barang luar negeri akan memicu konsumerisme pada masyarakat. Yang kedua, resiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir ke Indonesia. Ketiga, ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal. Nah, ini akan menjadi hal yang penting, menjadi perhatian kita semua untuk tetap menjaga kualitas produk-produk kita, sehingga nanti tidak kalah dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, defisit negara neraca perdagangan bagi Indonesia dapat terjadi seandainya nanti kita tidak mampu mengikuti secara baik dalam dunia internasional, khususnya dalam perdagangan bebas ini. Nah, ini perlu kita perhatikan terlebih dahulu dan kita harus mempersiapkan betul-betul supaya nanti neraca perdagangan kita akan surplus, ya. Berikutnya, dampak negatif yaitu peningkatan impor, ya, karena daya saing yang rendah dapat menyebabkan produk luar negeri menguasai pasar domestik. Sekali lagi, untuk menghindari dampak negatif ini, ya, supaya tidak terbanjiri oleh produk-produk impor, kita harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Yang keenam, jika iklim investasi dalam negeri tidak kondusif, arus modal
ke dalam negeri akan berkurang dan terbuka, maka kemungkinan investasi domestik akan keluar dari Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena bebasnya arus investasi antar negara. Untuk itu kita harus memiliki perlindungan secara khusus kepada investasi dalam negeri supaya tidak keluar negeri. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama untuk menghindari dampak ini. Yang ketujuh, yaitu akan banyak tenaga asing yang membanjiri Indonesia akibat persaingan kualitas sumber daya manusia. Pekerja lokal akan semakin tersisih jika tidak bisa bersaing. Ini juga menjadi tantangan kita bersama, meningkatkan sumber daya manusia, punya potensi yang memadai sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi oleh tenaga kerja yang profesional dari dalam negeri supaya tidak dikuasai oleh negara-negara asing atau tenaga kerja asing. Berikutnya, semakin masifnya eksploitasi sumber daya alam yang memicu degradasi lingkungan di Indonesia. Ini juga sesuatu yang sangat penting juga harus kita perhatikan. Apabila ada investasi dari asing sehingga memanfaatkan sumber daya alam Indonesia supaya tetap memperhatikan kelangsungan lingkungan, maka ini harus menjadi perhatian kita bersama. Eksploitasi sumber daya alam harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh semena-mena hanya dalam rangka mencari keuntungan, tetapi harus memperhatikan sumber daya itu supaya tetap ada keberlangsungan dengan menjaga lingkungan, ekosistem yang tetap berlangsung. Yang kesembilan, diantaranya dapat meningkatkan pekerja outsourcing yang sangat merugikan pekerja Indonesia khususnya. Ini harus betul-betul dihindari terjadinya outsourcing pekerja-pekerja kita. Ini dampak negatif. Nah, setelah kita tahu dari dampak negatif, kita harus perhatikan dampak positif dengan adanya era globalisasi, khususnya perdagangan bebas atau pasar bebas yang sudah melanda dunia ini. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan demi kemajuan kita bersama. Maka diharapkan dari adanya pasar bebas itu berdampak positif bagi perekonomian khususnya di Indonesia. Di antaranya dapat kita lihat yang pertama, pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara-negara lain. Artinya ekspor kita harus semakin tinggi atau semakin besar. Yang kedua, hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan bisa tidak ada. Ini akan terdampak pada peningkatan ekspor yang membuat PDB atau pendapatan bruto kita akan meningkat secara signifikan. Berikutnya, dampak positif, investor Indonesia dapat memperluas ruangan atau jangkauan sampai ke luar negeri ataupun menanamkan modalnya ke luar negeri. Jadi kita tidak hanya menerima dari luar negeri, namun juga kita juga berusaha bisa menanamkan modal kita atau pengusaha-pengusaha kita ke luar negeri. Begitupun kita bisa menarik investasi dari para pemodal asing, misalnya dari kawasan ASEAN. Selanjutnya, para pengusaha akan semakin kreatif dengan adanya persaingan yang sangat ketat. Jadi, perdagangan bebas juga memotivasi kepada pengusaha-pengusaha kita untuk semakin giat, semakin kreatif, berinovatif setiap produk-produknya sehingga mampu mengikuti perkembangan yang ada. Artinya, produk-produk kita bisa bersaing dan dapat laku di pasaran internasional. Berikutnya, para profesional akan meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan profesionalitasnya yang dimiliki dalam rangka mengembangkan usahanya. Ya, jadi cara teknologi atau ilmu pengetahuan ini harus semakin ditingkatkan untuk mengimbangi perkembangan pasar bebas ini sehingga kita tidak tertinggal. Jadi mendorong dengan adanya alih teknologi yang kita terima dari luar negeri, kita bisa mengembangkan, meningkatkan profesionalisme, kompetensi kita dalam rangka untuk menyempurnakan kemajuan-kemajuan di negara kita. Kemudian bagi produk negeri dan luar negeri mudah diperoleh dengan harga yang lebih bersaing.
Artinya walaupun terjadi persaingan secara bebas, perdagangan secara bebas, kita tetap konsisten bahwa produk kita itu harus mampu bersaing dengan produk luar negeri. Artinya kualitas yang kita miliki, produk yang kita miliki harus bisa diterima secara internasional, sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Dengan adanya perdagangan bebas ini, kita berharap kemajuan ekonomi di Indonesia akan semakin baik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pasar bebas, khususnya dampak positif dan dampak negatif yang dapat kita ketahui, sehingga bagaimana kita bisa menyikapi dengan adanya era globalisasi yang serba global ini, mampu kita pahami, mampu mendorong peningkatan ekonomi di negara kita. Demikian, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.